الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad siang 12 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Sebelum kita memulai, saya memohon kepada yang hadir agar mengisi yang di depan, diisi yang di depan, biar kita jangan pedulikan kamera, karena kamera juga tidak kenal. Isi saja yang di depan. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Ukhuwah PSD yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita memulai kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarhul Arba'in Haditsan, yang artinya 4 syarah hadis Arba'in Imam Nawawi yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil 'Id, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, pada tahun 676 Hijriah. Dan pelajaran yang menarik sebenarnya adalah kita hidup di dunia ini harus ada bekal untuk kehidupan setelah kematian. Dan bekalnya itu berkesinambungan, bukan hanya bekal sesaat. Para ulama mengatakan, kitabuka waladukal mukhallad, bukumu adalah anakmu yang kekal. Bukumu adalah anakmu yang
kekal. Maka kita harus punya bekal seperti Al-Imam Al-Allamah Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah ini. Beliau wafat pada tahun 702 maksud saya, bukan 676, 702. Sekarang kita 1443, sekitar 750 tahun yang lalu beliau wafat. Tetapi bukunya masih dibaca dan bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita juga memiliki amalan yang kekal, pahalanya terus mengalir. Dan orang-orang yang mempunyai amalan yang kekal, yang pahalanya terus mengalir, itulah orang-orang yang cerdas. Adapun orang-orang yang mempunyai harta, apalagi sampai dipamer-pamerkan, sedangkan dia tidak meletakkannya di jalan Allah untuk yang kekal, maka ini termasuk daripada tidak cerdas. Oleh sebab itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik dari kitab kita ini, ulama Islam abad ke-8 Hijriah atau ke-7, karena wafat pada awal-awal abad tahun 702 Hijriah. Ini kan buku yang merupakan amalan kekal, seakan-akan beliau masih hidup di antara kita sampai sekarang. Maka meskipun kita bukan orang alim, maka mestinya kita juga mempunyai amalan-amalan yang kekal. Di antaranya bangun masjid. Sebentar lagi saya dengar tadi dari panitia, bangun sekolah tahfidz khusus untuk anak miskin dan yatim. Itu amalan-amalan kekal yang pahalanya terus mengalir. Jadi jangan berbangga kalau seandainya punya harta banyak, rumah mega, kemudian mobil-mobil mewah, harta-harta bertumpuk ruah, tapi tidak dijalankan di jalan Allah. Karena kapan kita mati, berarti itu bukan milik kita dan tidak menjadi amalan yang kekal. Amalan yang kekal yang seorang setelah matinya dia terus mendapatkan pahala, aliran pahala dari amalan tersebut. Dan masing-masing kita mempunyai kesempatan dan juga kemampuan masing-masing. Maka beramallah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kita lanjut. Dan juga kita bersyukur nih bisa melanjutkan di masjidnya sekarang. Dulu di bedeng, ya, terlihat sempit. Sekarang masjidnya sudah jadi terlihat besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Karena para salafus saleh idza amilu asabahumul khauf. Mereka kalau sudah beramal, maka tumbuh rasa takut di dalam diri mereka. Hal yuqbalu minhu awla. Apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini yang harus kita tanamkan juga. Masjid sudah jadi, pengurus-pengurus sudah demikian rupa mengurus dana yang ada, maka tinggal berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau sudah membangun kembali pondasi-pondasi Ka'bah yang mau hilang karena banjir, beliau berdoa kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam
mengangkat kembali pondasi-pondasi Ka'bah. Dan juga Nabi Ismail, beliau berdoa, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Bayangkan, Ibrahim Khalilullah, kemudian Ismail Nabiullah, kemudian bekerja di tempat mulia, yang dikerjakan amalan mulia, masih sempat-sempatnya minta taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami amalan kami. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Setelah beramal adalah minta agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits tsalits. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan seorang muslim semestinya memiliki kunyah, karena ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha, takanni bi ummi Abdillah. Artinya berkunyahlah dengan Ummu Abdillah. Maka semestinya kita memiliki kunyah akan nama kita. Dan kunyah adalah diawali dengan Abu atau Ummu. Saya punya kunyah Abu Abdillah karena anak pertama saya adalah Abdullah. Kemudian istri saya mempunyai kunyah Ummu Thuraya karena anak pertama perempuan adalah Thuraya. Maka semestinya seorang mempunyai kunyah. Dan kemudian dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi Al-Makki. Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi berasal dari kabilah Quraisy atau suku Quraisy. Al-Adawi Al-Makki. Al-Makki karena lahir di kota Mekah. Bapak beliau adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibu beliau namanya Zainab binti Mad'un Al-Jumahi, yang mana ibunya ini adalah saudari dari Utsman bin Mad'un, sahabat yang terkenal dan sahabat yang pertama kali dikuburkan di kuburan Baqi' Al-Gharqad. Ini adalah ibunya Zainab binti Mad'un, saudari dari Utsman bin Mad'un. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma masuk dalam agama Islam dalam keadaan masih kecil di kota Mekah. Masuk dalam keadaan agama Islam dalam keadaan masih kecil di kota Mekah. Dan beliau berhijrah bersama bapaknya ke kota Madinah. Dan beberapa keistimewaan dan juga manaqib sejarah mulia dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di antaranya adalah beliau ketika masih kecil mau ikut perang Uhud dan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena belum cukup umur. Perang Uhud
Berarti beliau perang Badar tidak ikut, perang Uhud tidak ikut. Karena masih kecil. Masih umur 13-14. Perang Badar tahun kedua Hijriah, perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Umur beliau 13-14. Masih belum bisa ikut perang. Kemudian pada waktu itu beliau diizinkan untuk ikut perang Khandaq pada umur beliau 15 tahun dan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Semenjak itu beliau tidak pernah meninggalkan berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau termasuk dari al-abadilah al-arba'ah. Istilahnya begitu, al-abadilah al-arba'ah. Apa itu al-abadilah al-arba'ah? Yaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah dan masih muda. Empat orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah dan masih muda. Siapa saja itu? Di antaranya Abdullah bin Zubair. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Amr ibn As, 2 sudah. Kemudian Abdullah bin Umar, 3. Abdullah bin Abbas. Inilah 4 orang sahabat Nabi yang masih muda, yang bernama Abdullah dan ahli hadis. Siapa aja namanya? Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Dan beliau termasuk dari 6 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. 4-6 orang. Siapa 6 orang tersebut? 6 orang tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aktsarus sahabati riwayatan hadis, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian Abdullah bin Umar yang kita bicarakan sekarang orangnya, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, Jabir bin Abdullah, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inilah 6 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, termasuk daripada keistimewaan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebelumnya pelajarannya berarti apa? Anak muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi ahli ilmu. Maka ini pelajaran bagi para orang tua agar para orang tua mendekatkan anak-anaknya dengan ilmu agama. Ya, mendekatkan anak-anaknya dengan ilmu agama. Dari mulai semenjak dini. Dan kemarin ini harus saya sampaikan. Kemarin saya bertemu ke rumah Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim Amir Abdad hafizahullah. Beliau mengatakan, "Anak antum sekolah di mana?" Saya bilang di pesantren di Jogja. "Kenapa tidak belajar sama antum? Antum kan ustadz. Antum kan bahkan punya pesantren. Kenapa nyantri di santri lain?" Dan kalau kita lihat sejarah ulama-ulama salaf, mereka mengajari anaknya sebelum keluar. Imam Asy-Syafi'i mengajari anaknya Utsman, Imam Ahmad mengajari anaknya Abdullah, sehingga menjadi ulama-ulama besar. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Sebelum anak-anak kita keluar rumah untuk belajar, guru pertamanya adalah bapak dan ibunya. Terutama guru pertama dalam perkara ilmu agama. Anak-anak umur 3 tahun sekarang sudah lancar berbicara.
maka jadikan sebagai guru pertamanya adalah ibunya dan bapaknya dalam Al-Quran. Jadikan umur 5 tahun, 6 tahun, SD kadang-kadang kan masih bersama kita SD. Dan hampir ya, tidak semua, hampir semua pesantren sekarang jarang yang SD yang boarding. Paling setelah SD untuk dipesantrenkan. Maka berarti SD sampai umur 12 tahun bersama kita. Jadilah guru pertama bagi anak-anak kita. Karena kalau seandainya sudah selesai SD, maka ke pesantren dia. Ini orientasi kita agama ya. Terserah nanti yang mau umum tidak mengapa. Tapi saya berbicara tentang agama. Setelah umur 12 tahun kan ke pesantren dia, ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Apalagi kalau seandainya sekolahnya boarding, yaitu berasrama, maka otomatis ketemu dengan kita hanya sebentar. Paling bulan Ramadan pulang lagi ke pesantren. Liburan semester pulang lagi ke pesantren. Sebagian besarnya di pesantren. Berarti kita cuma punya waktu dari mulai lahir sampai umur 12 tahun bersama orang tuanya. Jadilah guru pertama bagi orang tuanya, bagi anaknya. Orang tua jadi guru pertama bagi anak-anaknya. Jangan terlalu sibuk orang tua. Apalagi sibuknya hal yang tidak bermanfaat, apalagi dosa. Ya. Seperti dengan handphone, dengan media sosial, apalagi dosa. Anak-anak ada di samping dia, tidak dia rangkul, tidak dia ajak bicara. Apalagi anaknya sudah punya handphone pribadi, punya kamar pribadi, punya kamar mandi di dalam kamar, sudah. Bapak ibunya ngaji di Masjid Al-Ukhuwah BSD, anaknya jualan pantat di TikTok. Ya, hati-hati. Maka jadilah orang tua yang mendidik anaknya sebelum anaknya keluar rumah. Dan ini terjadi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tawus bin Kaisan rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, "Ma ra'aitu rajulan awra'a min ibni Umar wala ahadan a'lama min ibni Abbas." Aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih wara' daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wara' itu apa? Meninggalkan yang halal khasyata an yaqa'a fil haram. Meninggalkan yang halal karena takut terperosok ke dalam yang haram, itu namanya wara. Ya, dan itu yang terjadi pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i, beliau berkata, "Lau kuntu syahidan li ahadin min ahli al-'ilm annahu min ahli al-jannah la syahidtu li ibni Umar radhiyallahu anhuma." Kalau aku boleh bersaksi bahwa ada alim ini penghuni surga, maka aku bersaksi bahwa Abdullah bin Umar penghuni surga. Saking takwanya, saking waraknya. Nah, ini menjadikan pelajaran pada kita. Ini saya sering singgung beberapa hari ini. Pintar agama bukan berarti saleh. Pintar agama bukan berarti saleh. Yang saleh itu adalah yang mengamalkan agama. Karena kalau seandainya ada orang pintar beragama dinyatakan saleh, maka kadang orang kafir hafal Quran, hafal hadis, tapi untuk mencela Islam, meremehkan Islam. Pintar agama bukan tanda kesolehan. Makanya kalau seandainya saya punya anak perempuan, saya sudah berpikir nih, apakah anak perempuan saya harus mendapatkan menantu laki-laki, misalkan sekolah tinggi, strata tinggi, S berapa gitu di Timur Tengah, kemudian pintar, hafal hadis, hafal Quran? Apakah itu saja ukurannya? Tidak. Meskipun dia tidak sekolah agama, tetapi dia mengamalkan agamanya, maka ahlan wa sahlan. Yang penting
besannya harus sudah ngaji juga. Karena susah kalau seandainya tidak ngaji. Dan itu banyak kejadian. Yang saya ingin ingatkan di sini adalah yang menjadi ukuran dalam ilmu agama mengamalkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka niscaya Allah akan memahamkan agama kepadanya. Kebaikan dengan paham agama. Apakah paham agama ini hanya sekedar hafal, hanya sekedar pintar? Tidak. Paham agama yang dimaksud kata Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah yang mengamalkan apa yang dituntut dari ilmu agama. Itu yang mendapatkan kebaikan. Paham ya, baik-baik ya. Jadi kalau seandainya ukurannya S berapa di Timur Tengah, bukan ukuran kesalehan. Bukan ukuran kesalehan. Tapi ukuran kesalehan adalah yang mengamalkan ilmu agama. Nah, taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik juga dari zuhudnya Abdullah bin Umar dan juga akhlak yang mulia dari Abdullah bin Umar. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Yaitu disebutkan tarakal asya dzata marrah li'annahu lam yajid miskinan ya'kulu ma'ah. Suatu malam beliau tidak makan malam karena tidak mendapati orang miskin yang ikut makan bersama beliau. Allahu akbar. Ya, Abdullah bin Umar tidak makan malam karena tidak mendapati orang miskin yang ikut makan bersama beliau. Ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Jangan sampai sombong, pamer. Karena kita di zaman seperti itu di media sosial sekarang. Pamer rumah megah, mobil-mobil mewah, pamer saldo ATM, pamer jam limited edition yang punya jam cuma 5 orang sedunia. And then I say to you, wow gitu. Ini hati-hati. Jangan pernah sombong dengan kekayaan, karena kekayaan, kelebihan harta, kelebihan rupa, kelebihan pangkat itu murni pemberian Allah, bukan usahamu. Ya, hati-hati itu. Lalu kemudian untuk apa disombongkan Allah, bukan usaha kita? Kemudian ini juga perkataan yang menarik dan kisah yang menarik dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Barr. Dari Yahya Al-Ghassani rahimahullah, beliau bercerita, ja'ahu sa'ilun, datang kepada beliau seorang yang bertanya, yaitu kepada Abdullah bin Umar, datang seorang yang bertanya. Faqala bukan seorang yang bertanya, seorang miskin yang minta-minta. Ada orang minta kepada Abdullah bin Umar, minta-minta. Faqala bin Umar li ibnihi a'tihi dinaran. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepada anaknya, berikan dia 1 dinar. Falamman sarafa qala lahu ibnuhu taqabbalallahu minka ya abata. Ketika orang tersebut sudah pulang, yang diberi 1 dinar tadi, maka anaknya berkata kepada bapaknya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah menerima amalmu wahai bapakku. Faqala law alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah aw sadaqatan wahidah bidirhamin wahid lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Kata beliau, kan anaknya mendoakan bapaknya nih, wahai bapakku, semoga amal ibadahmu diterima tadi, sedekah 1 dinar kepada orang miskin. Maka Abdullah bin Umar mengomentari doanya anaknya tadi untuk bapaknya. Kalau aku mengetahui Allah menerima dariku 1 sujud saja, atau 1 sedekah yang aku sedekahkan dengan 1 dirham saja,
maka tidak ada sesuatu yang gaib yang aku inginkan kecuali kematian. Artinya apa? Kita tidak tahu amal kita ini diterima atau enggak. Maka jangan pernah ujub dengan amal. Yang hafal Quran, yang banyak puasa, yang banyak sedekah, yang bangun masjid, yang bangun sekolah, yang ini, yang jangan pernah ujub. Karena lihat, kalau aku mengetahui Allah menerima satu sujudku, 1 dirham aku sedekah, kalau aku tahu Allah menerimanya, maka lebih baik aku mati. Kemudian beliau mengatakan, atadri mimman yataqabbalullah, kepada anaknya, tahu enggak engkau siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Pelajarannya di sini adalah takut amalan tidak diterima. Yang kedua, jangan merasa kita sudah bertakwa. Nah, itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk cerita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga dikisahkan oleh para ahli sejarah, di antaranya yaitu suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membaca ayat surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah waktunya untuk orang-orang yang beriman khusyuk hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ini ayat, Pak, kalau kita sedang futur, kita sedang sedih, kita sedang lemah, maka baca ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya untuk orang beriman hatinya khusyuk kepada Allah. Kita sedang asyik dengan dosa-dosa tersendiri di malam hari dengan handphone kita, baca ayat ini. Dan saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelum para ikhwah sekalian, hati-hati dengan dosa-dosa tersendiri, dzunubul khalawat, dosa-dosa tersendiri. Karena dia yang membuat kita malas baca Quran, dia yang membuat kita malas qabliyah ba'diyah, dia yang membuat kita malas berzikir pagi sore. Dzunubul khalawat, dosa-dosa tersendiri. Murajaah Facebook, murajaah Instagram, murajaah TikTok, murajaah macam-macam. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Kenapa? Karena dosa-dosa tersendiri unwanu dha'fi ta'zimillah azza wajalla. Dia adalah tanda lemahnya pengagungan Allah terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan dari seorang tabi'i Bilal bin Sa'ad, la takun lillahi waliyan fil alaniyah wa aduwahu fis sir. Jangan engkau menjadi wali Allah saat di hadapan orang banyak, seperti orang paling khusyuk, paling jaga mata, paling jaga telinga, tetapi musuhnya saat sendirian. Menjadi musuh Allah saat sendirian. Ini hati-hati para ikhwan dirahmati Allah. Saya katakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ajma'al 'arifuna billah anna dzunubal khalawati aslul intikasat. Orang-orang yang mengenal Allah berijma', bersepakat bahwa dosa-dosa saat sendirian itu adalah sumber dari keterbelakangan iman, sumber dari malasnya ibadah, sumber dari futur. Coba amalkan ini kita sama-sama. Ya, mulai membenci dosa-dosa sendirian. Malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya kita semangat ibadah. Saya beri contoh, misalkan ada orang salat zuhur berjamaah, kemudian yang satu bisa berzikir, yang satu enggak, langsung megang handphone. Yang satu bisa salat ba'diyah dan qabliyah, bisa berdoa sebelum azan, sebelum iqamah. Yang satu enggak. Itu bukan urusan karena dia malas saja, enggak. Ada penyebab. Ada penyebab kesialannya. Apa itu? Dzunubul khalawat.
dosa-dosa saat sendirian. Maka lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika membaca ayat ini, belumkah datang waktunya untuk orang yang beriman khusyuk hatinya berzikir kepada Allah, yabki hatta yaghlibuhul buka. Beliau menangis sampai benar-benar terseduh-seduh menangisnya. Ini para ikhwan dan salah satu amalan, mudah-mudahan saya antum sekalian bisa mengerjakannya walau sekali dalam hidup. Apa itu? Berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu-waktu mustajab, antara asar dengan maghrib, sebelum maghrib khalwat sama Allah Subhanahu wa taala. Letakkan handphone, semua media sosial, semua alat komunikasi di luar. Izin sama istri, mohon maaf saya ingin berkhalwat dengan Allah. Entah itu berzikir, entah itu istighfar mengakui dosa, entah itu bersyukur atas nikmat Allah, menghitung-hitung nikmat Allah selama ini, atau apapun, sampai berlinang air mata. Lihat nanti perubahan yang ada pada diri kita. Semangat beribadah, terutama di dalam kehidupan yang begitu hedonis, yang begitu materialistis. Coba berzikir sama Allah, berkhalwat walau 5 menit, walau 10 menit. Tidak usah terlalu banyak. Kita tidak seperti orang tasawuf yang berkhalwat sampai 14 hari, yang nggak tahu sholat subuhnya di masjid tahu nggak, sholat Jumatnya tidak, 10 menit, 5 menit. Lakukan itu, dan itu amalan disyariatkan dalam agama Islam. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan khali, yaitu sendirian, sampai air matanya berlinang. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kemudian para ikhwan kita lanjut dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Aku mendengar berarti di sini benar-benar mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari orang kedua. Karena kalau ada di dalam lafaz periwayatan hadis sami'tu, aku mendengar, berarti dia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Sebelumnya, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga ini bukankah dia bagian dari hadis yang kedua? Karena hadis yang kedua ada penyebutan kata Islam. Mengapa Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan lagi hadis yang ketiga, padahal hadis yang ketiga ada pada hadis yang kedua, potongan dari hadis yang kedua? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadis yang ketiga ini dia sebagai pelengkap dari hadis yang kedua. Dia sebagai pelengkap dari hadis yang kedua. Nah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ditegakkan di atas 5 perkara. Islam ada beberapa makna dalam syariat Islam. Kata Islam ada beberapa makna. Yang pertama yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan seluruh umat Islam wajib, seluruh umat manusia wajib masuk ke dalamnya setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ini makna Islam yang pertama. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semua manusia dituntut untuk masuk dalam agama Islam tersebut. Jika tidak masuk maka dianggap kafir. Ini makna Islam yang pertama. Saya ulangi, Islam yang pertama maknanya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
dan dituntut untuk manusia masuk ke dalamnya. Siapa yang tidak masuk dianggap sebagai apa? Kafir. Dalil yang menunjukkan akan makna Islam ini adalah surat Ali Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Makna yang kedua, Islam secara umum. Islam secara umum yaitu agama seluruh nabi dan rasul. Kalau ditanya agama Nabi Nuh apa, agama Nabi Musa apa, agama Isa apa, Daud, Hud, Saleh, Idris, Adam, maka agamanya apa? Islam. Islam makna yang kedua lebih umum yaitu agama seluruh nabi. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaihi. Allah mensyariatkan agama yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan juga yang kami wahyukan kepada engkau. Dan begitu juga seperti surat Ali Imran ayat 19. Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah Islam. Ini makna Islam yang kedua secara umum, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, seluruh Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiga, Islam makna yang ketiga adalah lebih umum lagi, yaitu berserah diri kepada Allah. Islam makna yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama Allah kalian mencari dan hanya kepada Allah kalian berserah diri? Siapa saja yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah. Nah, ini Islam secara lebih umum lagi, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Islam yang dimaksud pada hadis ini yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diminta manusia seluruhnya masuk ke dalam agamanya, dan yang tidak masuk dianggap sebagai seorang yang kafir. Taib, kita lanjutkan. Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersaksi atau dalam bahasa Arabnya adalah bersyahadat. Bersaksi dalam bahasa Arabnya adalah bersyahadat. Dan bersyahadat dengan ucapan melalui lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itulah yang dimaksud dengan bersyahadat. Bersyahadat mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Di sini diterjemahkan bersaksi, ya, bersyahadat bahwa tiada Tuhan. Nah, antum punya papan tulis nggak? Ada? Ya, ambilkan. Tiada Tuhan. La ilaha, ini kan bahasanya bunyal Islamu ala khams syahadati alla ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Di sini terjemahkan
bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Ditambahi, lebih tepat tiada Tuhan yang hak melainkan Allah. Ada kata-kata apa? Hak. Ya, jadi terjemahannya yang lebih tepat, tiada Tuhan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada hak? Karena di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan. Banyak nggak Tuhan-Tuhan? Hah? Banyak. Mana Tuhannya? Sebutkan coba. Tuhan pertama apa? Hah? Patung, Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi? Pohon, Tuhan. Sapi, Tuhan. Apa lagi? Salib, Yesus, Ruhul Kudus, Tuhan. Tapi itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Dan hanya Allah Tuhan yang hak. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak. Nah, dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya Tuhan apa saja yang disembah selain Allah itulah Tuhan yang batil. Makanya terjemahannya yang lebih tepat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak melainkan Allah. Ya, tiada Tuhan yang berhak melainkan Allah. Karena kalau cuma seperti ini, tiada Tuhan melainkan Allah, ini bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan realita yang ada. Realita yang ada banyak Tuhan. Tiada Tuhan selain melainkan Allah. Buktinya banyak Tuhan. Maka yang benar adalah tiada Tuhan yang hak. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 62. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, la ilaha illallah. Nah ini ya, kita tunggu. Saya harus nulis kalau urusan yang ini. Puter. Yang bersih sebelah sini. Ya. Taib. Kalau di lembaga pendidikan kita ini mata pelajarannya hadis. Bukunya Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Dan itu bedanya kajian-kajian dakwah sunnah, dakwah salaf dengan kajian-kajian yang lain. Baik, perhatikan sekarang. Kan Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah." Lihat, la ilaha illallah. Ada beberapa masalah yang ingin kita bahas dari la ilaha illallah. Yang pertama, kita ambil dari sini dulu. Ya. Ibu-ibu bisa lihat nggak? Bisa. Yang pertama adalah la ilaha dan illallah. Ini permasalahan yang ingin kita bahas. Ya. Ini permasalahan pertama adalah rukun
kalimat tauhid. Rukun kalimat tauhid. Ini disebut dengan kalimat tauhid. Ini disebut dengan kalimatut tauhid. Ya. Rukun kalimat tauhid ada dua. Yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. La ilaha menunjukkan kepada an-nafyu. Artinya peniadaan. Meniadakan Tuhan selain Allah. Peniadaan. Apa istilahnya? An-nafyu. Ini rukun pertama. Berarti rukun kalimat tauhid ada dua rukun. Ya, rukun pertama disebut dengan an-nafyu. An-nafyu artinya peniadaan, meniadakan Tuhan selain Allah. Rukun yang kedua adalah al-isbat. Al-isbat artinya penetapan. Menetapkan Tuhan hanya Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Al-isbat menetapkan Tuhan semata, hanya Allah, tiada sekutu bagi Allah. Rukun ini harus ada dua-duanya, tidak boleh tidak ada. Kalau cuma satu jadi ateis. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau cuma rukun yang kedua jadi wahdatul wujud. Illallah, hanya Allah. Allah dan alam semesta adalah Allah, hanya Allah. Nah, ini jadi wahdatul wujud. Maka rukunnya harus dua-duanya. Apa istilah yang pertama rukunnya? An-nafyu. Istilah yang kedua al-itsbat. An-nafyu peniadaan, meniadakan Tuhan selain Allah. Al-itsbat penetapan, menetapkan hanya Allah yang diibadahi. Baik, sudah selesai pembicaraan yang pertama. Pembicaraan yang kedua adalah makna. Ini rukun kalimat tauhid. Mohon maaf ya, tulisan saya yang bahasa Indonesia lumayan. Cita-citanya dokter nggak jadi gitu. Makna kalimat tauhid. Makna yang sempurna kalimat tauhid. Maknanya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini saya hapus. Ya, nanti kalau saya datang sudah ada alat-alatnya ya. Karena ini kita belajar, bukan pengajian umum. Ya, bukan tablik akbar. Kita masuk kelas. Yang enggak pakai buku juga itu namanya belum niat seutuhnya untuk belajar. Ya. Taib. Apa makna yang sempurna dari kalimat tauhid? Kita akan tahu makna yang sempurna kalau kita tahu ini semua. Lihat, la ilaha. Ilaha artinya adalah diambil dari kata-kata alaha, ya'lahu. Alaha ya'lahu, yang artinya abada, ya'budu, beribadah. Alaha ya'lahu dengan abada ya'budu, beribadah. Arti ilah adalah ma'luh. Artinya ma'luh yaitu ma'bud.
Zat yang diibadahi. Zat yang diibadahi. La ilaha ilaha artinya adalah zat yang diibadahi, ma'bud. Jadi Allah itu adalah ilah. Allah itu adalah zat yang diibadahi. Kalau ada orang bertanya, orang kafir bertanya kepada kita, Allah kamu itu apa sih? Zat yang saya ibadahi. Sudah selesai. Ya, kamu menyembah apa? Allah. Apa itu Allah? Zat yang diibadahi satu-satunya. Ya. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, zat yang diibadahi di dunia banyak. Tuhan-tuhan di dunia banyak. Tuhan Yesus, Ruhul Kudus, Tuhan Bapa. Kemudian sapi, patung berhala, patung Buddha, patung Hindu dan semacamnya. Banyak. Berarti itu adalah Tuhan-Tuhan. Zat yang diibadahi. Tapi zat yang diibadahi itu adalah zat yang batil. Maka harus ada penambahan, yaitu ma'bud bihaq, dengan kebenaran. Zat yang diibadahi dengan apa? Hak, dengan benar. Nah, ya. Ini arti daripada ilah. Alaha ya'lahu, abada ya'budu. Nah, berat kan ngajar? Ya. Maka yang enggak bisa bahasa Arab jangan ngajar. Jangan sok-sok ceramah. Paham? Dan itu salah satu yang sangat dominan dari kajian dakwah sunnah, dakwah salaf. Hanya yang sudah duduk dengan guru, belajar, benar-benar bersimpuh belasan tahun baru ngajar. Itu pun dia masih wajib belajar lagi. Ya, biarkan kelompok-kelompok ataupun jamaah-jamaah dakwah yang lain yang sembarangan mencari guru. Nanti rasakan sendiri apa hasilnya. Sedangkan dakwah sunnah, dakwah salaf sangat perhatian terhadap guru, sehingga tidak mudah menjadikan seseorang sebagai gurunya, kecuali memang sudah benar-benar belajar. Karena ini pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita belajar, antum bisa mengamalkan nantinya. Ya, bukan sok-sokan. Taib. Jadi ma'buda bihaqqin, zat yang diibadahi. Berarti ya. Taib, sudah selesai itu. Illallah, melainkan Allah. Apa itu Allah? Allah ada dua pendapat. Yang kita kuatkan saja, yang saya ambil. Allah adalah artinya zatul uluhiyah. Zat yang diibadahi, zatul uluhiyah. Arti Allah adalah zat yang diibadahi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna yang sempurna dari kalimat tauhid apa? Catat. La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada zat yang diibadahi dengan apa? Hak, melainkan Allah, Ini arti yang sempurna dari la ilaha illallah. Ya, itu arti yang sempurna dari la ilaha illallah. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga. Arti yang kurang sempurna dari la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah.
Tidak ada pencipta selain Allah. Ini benar. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Tapi kalau orang berkeyakinan ini, tidak masuk Islam. Orang cuma berkeyakinan ini, tidak masuk Islam. Kalau ada yang berkeyakinan tidak ada pencipta selain Allah, itu hanya seperti itu saja, tidak masuk Islam. Mengapa? Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan seluruh dedengkot-dedengkot kekafiran meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Mereka meyakini ini, tidak ada pencipta selain Allah. Ini arti yang kurang sempurna. Tidak ada pencipta selain Allah. Ini arti yang kurang sempurna dari kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Karena tadi mereka tetap diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy dengan keyakinan ini. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka percaya enggak Allah Maha Pencipta? Kenapa masih diperangi oleh Rasulullah SAW? Karena belum masuk Islam. Kenapa masih diperangi oleh Rasulullah SAW? Karena belum masuk Islam. Ya, karena belum masuk Islam. Kapan seseorang bisa masuk Islam? Ketika meyakininya ini. Baru masuk Islam. Ya, ketika meyakini ini baru masuk Islam. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak melainkan Allah. Mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur. Tetapi mereka tidak meyakini Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Buktinya apa? Mereka berdoanya kepada Allah dan berdoa kepada berhala mereka. Berdoa kepada berhala mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Poin yang keempat saya tambahkan. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi seluruhnya adalah Islam yang nomor 2 tadi. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, itulah makna Islam yang dengannya, makna la ilaha illallah yang dengannya seseorang masuk dalam agama Islam. Coba ucapkan sama-sama. La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Itulah makna yang sempurna berbahasa Arab dari kalimat la ilaha illallah. Kalau ditanya bahasa Indonesianya bagaimana? Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Nah, ini para ikhwah. Dan tauhid inilah yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Jadi para nabi, para rasul mereka tidak mendakwahkan tauhid rububiyah, mengajak manusia meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tidak. Tujuan mereka paling utama adalah mengajak manusia apa? Beribadah hanya kepada
Allah semata. Paham sekarang Bapak Ibu? Taib. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Lihat dakwahnya para nabi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka ibadahilah aku. Ya, ibadahilah aku. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr adalah Quraisy. Fihr adalah Quraisy, kakek beliau yang ke-10. Fihr itu adalah apa? Quraisy. Makanya beliau dari suku Quraisy. Ya. Ini di sini disebutkan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau Rasulullah, Khalilullah, dan nama lengkapnya sudah saya sebutkan tadi. Adalah utusan Allah, Rasulullah. Kata Rasulullah adalah idhafatut tasyrif. Kata Rasulullah adalah idhafatut tasyrif. Jadi kalau kita lihat Rasul Allah, berarti dua di situ. Rasul dan Allah. Perhatikan, ada Rasul, ada Allah. Ini namanya penggandengan kemuliaan karena digandengkan dengan nama Allah. Ya, Rasulnya Allah. Seperti Kitabullah. Seperti apa lagi? Baitullah. Itu penggandengan kemuliaan namanya. Ya, Rasulullah, penggandengan kemuliaan. Ya, bahasa Arabnya idhafatu tasyrif, penggandengan kemuliaan karena nama Allah digandengkan dengan Rasul. Ya, dan itu satu. Ini perkara Rasulullah itu satu. Yang kedua, gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling cocok dengan Al-Quran dan hadis, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan, adalah Rasulullah dan Abdullah. Ini dua gelar Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasulullah dan beliau adalah Abdullah. Apa dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat beliau bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu memuji-mujiku sebagaimana Isa putra Maryam, sebagaimana Bani Israel memuji-muji Isa putra Maryam. Bagaimana Bani Israel memuji-muji Isa putra Maryam? Bagaimana kaum Nasrani memuji-muji Nabi Isa berlebih-lebihan? Sebagai Tuhan, mengatakan apa? Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kaum Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Yesus anak Allah. Itu kata mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tatruni. Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan memujiku. Sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa.
Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasul. Aku hanya hamba, budak Allah, maka ucapkanlah aku Abdullah dan Rasulullah. Inilah dua gelar Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita letakkan gelar itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah terlalu berlebih-lebihan dan tidak akan pernah terlalu apa? Meremehkan, merendahkan. Nah, sekarang apa? Abdullah. Perhatikan. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya jangan lupa berselawat. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, lalu apa? Maka konsekuensinya la yukadzab. La yukadzabu. Tidak didustakan. Kalau Nabi Muhammad SAW Rasulullah tidak boleh didustakan. Mengapa? Karena yang beliau dapat adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh didustakan apapun. Entah berita yang telah lalu, kisah-kisah para nabi, para rasul, atau yang akan terjadi, yang nanti terjadi di hari kiamat, harus kita percaya. Masuk logika kita, tidak masuk, kita wajib percaya. Seperti siapa? Yang percaya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mempunyai gelar As-Siddiq, yaitu yang jujur, yang dipercaya. Mengapa? Karena beliau ketika Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya beliau berisra dan pulang satu malam, berisra ke kota ke Palestina, kemudian bermi'raj dari Palestina Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke Mekah dalam satu malam. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, in kana ab'adu min dzalik fa ana usaddiquh. In kana kama qala wa huwa ab'adu min dzalik fa ana usaddiq. Kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih jauh daripada itu, aku percaya. Nah, tidak boleh didustakan. Ya, itu gelar Rasulullah SAW, Rasulullah la yukadzab, tidak boleh didustakan. Kemudian gelar yang kedua adalah Abdullah la yu'bad, tidak diibadahi. Nah, nggak boleh kita beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh berdoa kepada Rasulullah SAW. Ya, karena doa adalah ibadah. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Abdullah. Beliau adalah Abdullah. Nah, biarkan saja kamera bingung dia tuh. Muter sana, muter sini urusan. Belajar. Ya, kalau tim saya di Banjarmasin sudah lihai. Belajar. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya habis kita. Baru syahadat pertama. Begitulah belajar. Mudah-mudahan sabar. Apalagi datangnya cuma sebulan sekali. Ya, taib. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut nanti pada bulan depan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Ada waktu sekitar 20 menit. Oh ya, silakan. Ada pengumuman dari DKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jemaah sekalian, sekedar memberikan informasi bahwa insyaallah mulai hari ini kami dari Masjid Al-Ukhwah membuka pendaftaran untuk Ma'had Tahfiz Al-Ukhwah khusus untuk yatim dan du'afa. Jadi insyaallah boarding tingkat SMP dan sederajat. Jadi bagi jamaah yang mempunyai keluarga ataupun tetangga atau di sana famili yang lulus SD dan berkenan untuk menjadi penghafal Al-Quran, insyaallah Masjid Al-Ukhwah memfasilitasinya. Insyaallah nanti ada boarding atau asramanya di sini
semua gratis 100%, tidak ada dipungut biaya apapun. Jadi sekali lagi, dan itu khusus untuk ikhwan. Jadi hanya sementara khusus untuk ikhwan dan kuotanya juga terbatas. Artinya bagi para jamaah sekalian, kami juga akan share di grup khusus untuk jamaah Al-Quran atau bisa di media sosial di Masjid Al-Quran. Demikian kepada para jamaah sekalian, jazakumullah khairan. Dan juga kami juga membuka kesempatan kepada para muslimin atau kepada para donatur yang ingin mengambil kesempatan untuk menjadi donatur di Ma'had Tahfiz tersebut, karena memang kita tidak pungut biaya apapun kepada siswa atau kepada orang tua santri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kegiatan belajar mengajar dimulai di akhir Juli atau di awal Agustus insyaallah untuk tahun ajaran 2022-2023, dan kami juga membantu untuk bisa bagi jamaah yang bisa lanjut dengan paket B-nya. Jadi kita bantu fasilitasi juga yang ingin ke sekolah SMA yang umum misalnya gitu. Tapi kita bekali insyaallah 30 juz untuk program 3 tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya bisa nanti ke panitia atau ke melalui DKM. Jazakumullah khairan. Bisa kita mulai dengan tanya jawab. Jazakumullah khairan. Baik, ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kalau ada orang ingin masuk ke dalam agama Islam, apakah harus dijelaskan sedetil ini tadi? Maka jawabannya tidak. Tetapi kita harus meyakinkan dia paham apa yang dia ucapkan. Saya setiap kali ada yang masuk Islam, maka saya akan bertanya, apakah sudah paham ibu tentang Islam? Atau bapak tentang Islam? Kata beliau, paham. Apa kepahamaannya? Bahwa Islam itu adalah beribadah hanya kepada Allah semata, dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Sudah cukup itu. Nanti baru dia belajar ke dalam. Kalau dia sudah memahami itu dan meyakini itu, maka dia ucapkan syahadat, sudah masuk Islam. Ya, sudah cukup. Adapun pelajaran-pelajaran seperti ini untuk orang Islam yang lebih dalam lagi, sehingga dia bisa mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, boleh ditambah dengan menyebutkan bahwa misalkan ini kaum Nasrani yang ingin masuk Islam, menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah, hamba Allah dan Rasulullah. Nah, itu sebagai untuk memusnahkan keyakinan dia yang dulu, yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Maka kita kalau ada orang Nasrani masuk dalam agama Islam, salah satu yang dibolehkan untuk diucapkan adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa abdullahi wa rasulih. Nah, itu untuk menghilangkan keyakinan dia dulu. Tapi kalau dia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan kalau mau apa-apa salawatin aja, apakah bermakna syirik? Baik. Saya ingin menundukkan dulu kata syirik. Syirik itu kuncinya, passwordnya adalah penyamaan. Jika terjadi penyamaan, maka berarti terjadi kesyirikan. Nah, ingat tuh baik-baik. Kunci kesyirikan adalah ketika terjadi penyamaan. Makanya pengertian kesyirikan yang mudah dipahami adalah yang dikatakan oleh para ulama, mengambil dari surat Asy-Syu'ara ayat 97-98, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tallah in kunna lafi dhalalin mubin idz nusawwikum birabbil alamin. Yang artinya demi Allah, kami dahulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kami menyamakan kalian, menyamakan kalian, yaitu berhala-berhala dengan Allah yang memelihara alam semesta. Surah Asy-Syu'ara 97-98. Dari sinilah pengertian kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Saya ulangi, menyamakan selain Allah dengan Allah. Siapa itu selain Allah? Siapa saja. Entah makhluk yang diciptakan dari cahaya, malaikat termulia Jibril, entah makhluk yang diciptakan dari tanah, manusia yang termulia Nabi Muhammad SAW, entah makhluk yang diciptakan dari api, jin, syaitan, iblis, atau hewan, atau benda mati, atau apa saja. Siapa saja dan apa saja menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, itulah kesyirikan. Perkara khusus milik Allah apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Itu perkara khusus milik Allah. Mengatur, mencipta, berkuasa, perkara khusus milik Allah. Kemudian ibadah, perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, maka itu adalah kesyirikan. Saya beri contoh. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Mengapa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Pertanyaannya, siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Mengapa? Enggak. Saya sudah bilang kata kuncinya menyamakan. Saya sudah bilang kata kuncinya apa? Menyamakan. Setiap kesyirikan pasti terjadi penyamaan. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Selain Allah yang dimaksud dalam memakai jimat berarti apa? Jimat. Menyamakan jimat dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Menjaga keselamatan, memberi rezeki, menahan mudarat, itu khusus milik Allah. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang memakai jimat. Paham ini? Nah, kalau sudah kita pahami itu, apa itu kesyirikan, maka sekarang ada mobil Avanza, kita ingin beli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Syirik enggak? Kenapa masih bingung? Terjadi passwordnya enggak? Kok terjadi? Dari mana kita nyamainnya? Terjadi penyamaan enggak? Enggak. Ya bukan syirik berarti. Wah, berarti Ustadz membolehkan. Entar dulu, belum selesai jawabannya. Ente gimana? Dudukan dulu masalah satu-satu, jangan serampangan. Jadi itu bukan syirik. Datang kita ingin mobil BMW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terjadi penyamaan enggak? Enggak. Menyamakan siapa dengan Allah? Enggak ada terjadi penyamaan. Tetapi benar enggak amalan tersebut? Berarti bukan syirik kan? Berarti kita berpindah. Benar enggak amalan tersebut? Maka jawabannya adalah bisa benar, bisa salah, tergantung bagaimana dia mempraktekannya. Kalau dia praktekkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai habis, kemudian dia berdoa Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yakufi mazidah. Dia muji Allah, kemudian dia berdoa, ya Allah, mudahkan saya membeli mobil ini. Boleh tidak? Oh, berarti boleh Ustaz. Ya, yang tidak boleh adalah datang ke mobil Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak ada seperti itu. Ya. Kenapa?
Karena sholawat itu pelancar doa. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, ada orang datang dari luar masuk ke dalam masjid. Setelah sholat 2 rakaat, dia langsung berdoa, Allah maghfirli, Allah marhamni. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ajilah hadza. Orang ini terlalu tergesa-gesa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau ingin berdoa, maka pujilah Allah. 1. Dan sallu alayya, dan bersalawatlah atasku. 2. Baru minta. Betul berarti kan? Jadi tinggal prakteknya. Ya, tinggal prakteknya. Ada rumah apartemen besar, pegang ujungnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Enggak begitu prakteknya ya. Demikian wallahu alam. Jadi hati-hati, jangan mudah menunjukkan ini syirik. Tidak, pahami dulu apa itu kesyirikan. Adik saya tinggal di Kalimantan, sedangkan istrinya suka ngaji dengan guru titik-titik. Bagaimana cara memberitahu, karena saya hanya tahu dari media sosial saja tentang sesatnya, pakai sesatnya lagi nih. Ya, guru titik-titik. Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, untuk menasihati adalah dikenalkan bahwa Islam itu dibangun di atas ilmu agama. Kita tidak bisa berislam dengan baik dan benar kecuali berdasarkan ilmu agama. Maka ajak itu dulu. Kerangka berpikirnya ajak begitu dulu. Ini kita tidak bisa zikir, salawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir kecuali dengan ilmu. Kita tidak bisa sholat, puasa, zakat, haji kecuali dengan ilmu agama yang benar berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Ajari itu dulu. Ajak cara berpikirnya seperti itu dulu. Itu yang satu. Nah, agar mudah mengajak ini, ajarkan 2 kalimat syahadat dengan detil, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian pembatal-pembatalnya, kemudian maknanya yang benar. Niscaya kalau sudah paham 2 kalimat syahadat dengan detil, maka insya Allah akan mengaji kepada yang benar. Seperti itu jawabannya. Dan saya tidak menyebutkan merek ya, karena takut bermasalah. Apakah doa malam Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh dibaca dalam sujud atau sebelum salam? Boleh. Tidak mengapa. Kenapa? Karena itu doa umum, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada doa yang paling baik untuk diminta kecuali minta afiat. Dan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni itu adalah doa minta afiat. Maka boleh dibaca saat sujud, saat salam. Ada pelajaran menarik. Sebagian orang berdoa lebih suka di luar sholat dibandingkan di dalam sholat. Betul apa betul? Maka terutama saat sholat sendirian, baik itu sholat qabliyah, ba'diyah, atau sholat-sholat di rumah, sholat-sholat sunnah di rumah, maka usahakan lebih utama berdoa di dalam sholat. Mengapa? Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ketika umur 60-an sudah berdoa di dalam rukuknya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu doa dalam rukuk. Doa dalam sujud lebih lagi. Oh Ustaz, berarti boleh dong doa dalam rukuk? Boleh. Kan Rasulullah SAW mencontohkan, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci engkau dan maha terpuji engkau, ya Allah berikan aku maghfirah. Boleh berarti. Ya, boleh berarti. Baik. Kemudian berdoa di dalam sujud. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi fa huwa sajid fa aktsir fihi du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Berarti terutama saat sholat sendirian ya, berarti perbanyaklah doa saat sujud.
Ya, kemudian di dalam salam saat tasyahud, sebelum salam, setelah membaca innaka hamidum majid, maka perbanyak doa. Liyatakhayyar minad du'a ma sya' faqaminun an yustajaba lakum. Hendaklah dia memilih doa yang dia kehendaki, maka semoga dikabulkan doanya. Berdasarkan hadis-hadis ini, berdoa di dalam sholat lebih utama dibandingkan berdoa di luar sholat. Ya, ini makanya kadang-kadang ada yang berdoa berjamaah setelah sholat, maka lebih baik dia berdoa di dalam sholat. Nah, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan, kita cukupkan. Dan saya sangat bersyukur masjid ini sudah jadi, dan masjid ini penuh perjuangan berdarah-darah. Ya, mudah-mudahan semua yang membangun masjid ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.